Om, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan setiap firman Tuhan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya di dalam setiap kehidupan kita semua. Mari kita renungkan baik-baik. Jemaat-jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Saudaraku, pernahkah kita mengalami di dalam setiap kehidupan kita semua sebuah momen, ya, di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ya dimanapun kita berada, bahwa ada seorang di dalam setiap kehidupan saudara dan saya, kita mengalami momen-momen yang penuh dengan beban, ya, dalam setiap kehidupan kita semua. Suatu hari seorang anak kecil melihat ayahnya yang sedang sibuk. Momen di mana anak ini mau membantu ayahnya untuk memperbaiki mobil yang sedang rusak. Lalu kemudian si anak itu, Bapak Ibu Saudari, dia dengan segenap kecintaannya kepada ayahnya, dia mengambil sebuah palu mainannya, Bapak Ibu Saudari, dan akhirnya dia datang mendekat dengan wajah yang penuh semangat. Dia mulai memukul-mukul ban mobil itu sekuat tenaga. Ayah, lihat ini, aku bantu nih supaya ayah bisa menservis mobil dengan benar, dengan baik. Aku bantuin ayah, ya, kata anak kecil itu. Kemudian sang ayah itu mulai, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu saja dia tersenyum oleh bantuan si anak itu. Tetapi Bapak Ibu Saudari, bantuan itu pada intinya ya tidak ada artinya sebenarnya bagi proses memperbaiki mobil, karena cuma hanya getok-getok ya ban mobil saja. Ya, tetapi ini seru-seruan dari si anaknya untuk membantu ayahnya. Saudara, di dalam setiap kehidupan kita semua, kita sama Bapak Ibu Saudari, tindakan yang kita lakukan seperti anak kecil itu. Kita sering mengekspresikan cinta dan kepercayaan kita kepada Tuhan lewat rindu untuk membantu, menolong, ataupun kita pengen, Tuhan aku pakai Tuhan aku untuk pekerjaan Tuhan, pakai aku untuk di sini, di situ, dan lain sebagainya. Saudara, kadang kita seperti anak itu. Kita juga berpikir bahwa keselamatan kita ini bergantung pada seberapa keras kita memukul ban, seberapa rajin juga kita beribadah, seberapa banyak kita melayani, seberapa ketat kita menjalani aturan-aturan agama di dalam setiap kehidupan kita. Saudara, sama seperti anak itu, kita pikir itulah yang membuat Tuhan tersenyum dan menerima kita. Tapi firman Tuhan hari ini berkata dengan jelas, Bapak Ibu Saudari, bukan itu yang terpenting. Yang terpenting adalah iman yang percaya pada Bapa yang sedang bekerja. Ya, iman yang percaya pada Bapamu yang sedang bekerja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan iman itu lalu diekspresikan dengan cara kita mendekat. Ya, seperti anak tadi memukul ban. Bukan untuk membanggakan diri, tetapi semata-mata karena kita mengasihi Bapa yang telah lebih dahulu mengasihi kita. Itulah yang disebut iman yang bekerja melalui kasih. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin juga kita pernah lelah secara rohani. Kita merasa bahwa iman kita ini seperti daftar tugas yang tak kunjung selesai. Kita harus berdoa, kita harus baca Alkitab, kita harus ke gereja, kita harus melayani, kita harus bersikap baik. Dan ketika Anda dan saya gagal di satu titik itu, Bapak Ibu Saudari, muncullah perasaan bersalah bahwa kita semua tidak cukup, ya, tidak cukup baik bagi Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Seolah-olah ada sebuah dosa yang tersembunyi, yaitu dosa tidak melakukan yang cukup untuk Tuhan. Yang Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu, kabar baiknya pada kesempatan pagi hari ini, kita semua yang pernah merasakan kelelahan itu, Rasul Paulus menulis kepada setiap jemaat-jemaat di Galatia yang juga mengalami hal yang sama. Mereka diberi beban bahwa setiap atau untuk menjadi Kristen yang baik, mereka harus plus, sunat plus, ya, dalam mentaati Bapak Ibu Saudari semua hukum Taurat, ditambahkan sunat, ya, di dalam setiap kehidupan mereka. Lalu kemudian Paulus datang dan berkata, stop, tenanglah. Bagi orang yang ada di dalam Kristus, ya Bapak Ibu Saudari, semua plus itu tidak ada artinya. Lalu apa yang ada artinya? Bukan iman yang pasif, tetapi iman yang hidup, yang secara alami
ya Bapak Ibu Saudari, mencari cara untuk mengungkapkan dirinya dalam setiap tindakan-tindakan kasih. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, iman yang saudara miliki dan saya itu iman yang bukan beban seharusnya, tetapi sumber kekuatan. Itu sumber kekuatan di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara bayangkan sebuah smartphone yang kita miliki, apa yang paling penting? Ya, apakah casingnya? Apakah screen guardnya? Apa mungkin anti goresnya? Atau gelang anti radiasi yang katanya menyehatkan? Tentu bukan itu semua yang penting. Yang paling penting Bapak Ibu Saudari dalam sebuah smartphone adalah daya yang ada di dalam baterainya. Dan tentunya juga sinyal yang menghubungkannya dengan menara pemancar. Sehingga saudara bisa menggunakan handphone itu berselancar, ya, untuk tahu, ya, jagat maya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Nah, tanpa dua hal itu, Bapak Ibu Saudari, tanpa daya di dalam baterai dan sinyal yang menghubungkan itu, maka smartphone Anda dan saya hanyalah seonggok plastik dan kaca yang mati. Ya Bapak Ibu Saudari, casing dan aksesorisnya tidak mempunyai sesuatu yang arti. Saudara, hidup kekristenan kita seringkali sibuk dengan casing dan aksesoris itu. Kita sibuk dengan penampilan luar, terlihat rohani, terlihat suci, terlihat melayani, terlihat berdoa. Tetapi Tuhan melihat yang paling inti, apakah kita terhubung dengan sumber kuasa itu? Apakah saudara dan saya terhubung dengan sumber kuasa itu? Apakah kita ada di dalam Kristus Yesus? Saudara, itulah baterai dan sinyal kita. Dan saudara, jika kalian benar-benar terhubung dengan daya dan sinyal dari Tuhan, maka Bapak Ibu Saudari, hal itu akan terlihat dari operating system kita semua. Yaitu bagaimana kita dapat menjalankan fungsi-fungsi kasih kepada sesama dalam setiap hidup saudara. Dan iman itu adalah koneksinya, saudara, dan kasih yang kita lakukan adalah aplikasinya. Hari ini Tuhan ingin men-charge ulang kita semua dengan kebenaran ini. Iman bekerja melalui kasih. Ingat baik-baik, iman bekerja melalui setiap kasih. Di dalam Galatia 5 ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus, ya, bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seringkali kita mendengar dua kata ini, iman dan kasih. Keduanya adalah fondasi kekristenan. Namun terkadang kita memisahkannya. Kita berpikir iman adalah soal apa yang kita percayai dalam hati, dan kasih adalah soal apa yang kita lakukan untuk orang lain. Tetapi firman Tuhan hari ini menyatukan keduanya dalam sebuah frasa yang revolusioner tentunya, iman yang bekerja oleh kasih. Atau lebih tepatnya iman yang diekspresikan dirinya melalui kasih. Atau iman yang mengekspresikan dirinya melalui kasih. Saudara, ini adalah respon ilahi terhadap dua bahaya ekstrim. Di satu sisi Bapak Ibu Saudari ada legalisme, yaitu iman yang mati, yang hanya berupa ritual dan peraturan-peraturan saja. Ya saudari, dan di sisi lain ada libertinisme dalam setiap kehidupan kita semua. Libertinisme, ya, penggunaan kemerdekaan secara daging. Rasul Paulus menulis kepada setiap jemaat di Galatia yang terjebak dalam legalisme dengan berpikir bahwa sunatlah yang menyelamatkan mereka. Paulus menegaskan, bukan ritual, bukan perbuatan daging yang menyelamatkan, tetapi iman yang hidup yang diwujudkan melalui kasih. Ada iman yang hidup yang diwujudkan melalui kasih. Yang pertama kita mau belajar Bapak Ibu Saudari, bahwa dasar iman. Apa itu iman yang menyelamatkan? Saudara, iman yang dibicarakan Paulus bukanlah sekedar percaya di dalam setiap intelektual, atau setuju dengan seperangkat doktrin yang kita tahu dalam setiap hidup kita semua. Saudara, iman yang dibicarakan Paulus adalah iman yang memiliki objek yang benar dan menghasilkan transformasi perubahan hidup dalam setiap kehidupan kita semua. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, iman yang dibicarakan Paulus adalah iman yang berpusat kepada Yesus. In Christ Jesus, ya, iman yang berpusat kepada Yesus.
in Christ Jesus. Saudara perhatikan frasa di dalam Kristus Yesus. Iman yang sejati bukanlah iman ataupun bukanlah iman pada iman itu sendiri, tetapi iman yang melekat, iman yang percaya, iman yang bersandar sepenuhnya pada pribadi dan karya Yesus Kristus di kayu salib. Itulah iman di dalam setiap kehidupan saudara. Jadi ketika saudara beriman, iman bukan pada iman itu sendiri sehingga mengandalkan kekuatan diri sendiri, bukan. Tetapi iman yang selalu melekat, iman yang selalu percaya, iman yang selalu bersandar sepenuhnya kepada pribadi dan karya Yesus di kayu salib. Ini adalah faith, ini adalah percaya yang mengarah kepada faithful one, yang setia, yaitu Yesus sendiri dalam setiap kehidupan kita semua. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi apa itu iman yang menyelamatkan? Apa yang mendasari kehidupan iman kita semua? Saudara, iman yang dibicarakan Paulus bukan sekedar intelektual, ingat baik-baik. Tetapi Bapak Ibu Saudari, iman yang memiliki objek yang benar dan menghasilkan transformasi dalam hidup. Ya, dan kita belajar bahwa ada iman yang berpusat kepada Yesus Kristus. Ya, iman yang berpusat kepada Yesus. Itulah iman yang menyelamatkan. Lalu kemudian iman yang membawa kepada pembenaran. Saudara, di dalam konteks Galatia ada perdebatan ya tentang pembenaran. Bagaimana manusia dibenarkan di hadapan Allah. Ya, bukan oleh melakukan hukum Taurat, tetapi oleh iman di dalam Yesus. Iman adalah channel. Ya, iman adalah saluran di mana kasih karunia Allah mengalir kepada kita semua. Ya, jadi iman itu channel, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Karena iman adalah tangan yang kosong yang menerima anugerah, ya Bapak Ibu Saudari, keselamatan yang telah disediakan di dalam Kristus. Jadi ketika kita beriman, saudari yang dikasih oleh Tuhan, kita ini menerima anugerah, ya menerima anugerah keselamatan yang telah disediakan di dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, makanya iman yang berikutnya adalah iman yang membawa kebenaran. Apa yang dimaksud oleh Paulus? Yang pertama, iman yang berpusat kepada Yesus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari, iman yang membawa kepada pembenaran dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan pembenaran itu Bapak Ibu Saudari, saudara terima di dalam anugerah keselamatan yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu sudah jadi dalam poin yang pertama, iman sejati adalah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat dan Tuhan yang tentunya mengakibatkan kita dibenarkan, kita dipersatukan dengan Dia. Amin. Ini yang kita belajar, bahwa iman bekerja melalui kasih. Yang pertama saudara diingatkan, apa itu iman yang menyelamatkan? Saudara, iman yang menyelamatkan atau iman yang sejati adalah ketika saudara percaya dan menerima Yesus sebagai satu-satunya juru selamat dan Tuhan yang akhirnya mengakibatkan kita dibenarkan dan dipersatukan dengan Allah. Amin Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Inilah iman yang bekerja melalui kasih. Saudara, pada poin pertama ini saya mau mengingatkan kita semua supaya saudara sadar dalam setiap kehidupan saudara, pembenaran yang Tuhan Yesus lakukan sola fide hanya oleh iman, dan sekolah Kristus hanya di dalam Kristus. Iman yang menyelamatkan adalah iman yang berpusat penuh kepada pribadi dan karya Yesus, bukan kepada performa religius, ya Bapak Ibu Saudari, tetapi Bapak Ibu Saudari kepada pribadi Yesus. Itulah iman. Ya, iman adalah penerimaan yang percaya. Ya, iman adalah penerimaan yang percaya terhadap anugerah yang telah disediakan Allah di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dengan saudara mengenal poin yang pertama ini, ya Bapak Ibu Saudari, iman yang membawa pembenaran di dalam Kristus, maka saudara dan saya dapat melawan kekristenan performa. Ya, kekristenan yang hanya menampilkan performa, yang saudara lihat banyak hari-hari ini yang ditampilkan oleh gereja. Ya, mengenai performa. Orang berlomba-lomba membangun gereja Bapak Ibu Saudari untuk menampilkan performa. Ya, performance dalam setiap hidup mereka. Gereja sekedar tampilan bioskop ataupun konser-konser. Ya, setiap hari Minggu tidak menyentuh setiap hati
tidak menyentuh setiap kedalaman, setiap kebutuhan jemaat-jemaat. Saudara, kita hidup di dunia yang terobsesi dengan performa, dan tanpa sadar ini merasuk ke dalam setiap kehidupan gereja-gereja. Merasa lebih spiritual karena rajin beribadah, merasa Tuhan hadir karena gedungnya begitu besar, Bapak Ibu Saudari, penampilannya begitu mewah dan lain sebagainya. Saudara, kita merasa lebih spiritual, kita merasa karena kita lebih rajin beribadah, lebih rajin melayani, lebih rajin memberikan persepuluhan. Padahal Galatia 5 ayat 6 mengingatkan kita semua, tenanglah, keselamatanmu bukan oleh karena itu semua, tetapi hanya ada di dalam Kristus. Lepaskanlah beban yang ingin membuktikan dirimu layak. Saudara, lepaskanlah beban karena performa religius, Bapak Ibu Saudari, atau dalam kurung sunat modern itu tidak ada artinya. Yang penting adalah keberadaanmu di dalam Kristus oleh iman. Ya Bapak Ibu Saudari, sehingga saudara dan saya jangan bangga terhadap merek gereja. Jangan pernah bangga terhadap merek gereja. Yang kita bangga adalah keselamatan yang Tuhan hadirkan lewat karya salib Kristus. Karena seringkali Bapak Ibu Saudari, aliran-aliran itu, ya, denominasi-denominasi itu terkadang memecah. Ya, memecah karena perbedaan doktrin. Ya Bapak Ibu Saudari, dan akhirnya mereka saling sesat menyesatkan dalam setiap hidup mereka. Karena apa? Mereka lebih mau membuktikan diri lebih layak, ya, di hadapan Allah daripada yang lainnya. Saudara, mari kita bersama-sama kita lawan kekristenan performa ini dalam setiap kehidupan kita semua, dan Kristus itu cukup bagi saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Ya, yang mengerti saya ngomong apa katakan amin. Haleluya. Saudara, yang kedua, saudara, dasar pelayanan kita yang sehat yaitu pelayanan yang lahir dari rasa bersalah. Ya, pelayanan yang lahir dari rasa bersalah atau keinginan untuk membuktikan diri akan cepat, ya, kelelahan spiritual. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pelayanan yang lahir dari rasa bersalah atau keinginan membuktikan diri akan cepat burn out, akan cepat kelelahan spiritual. Saudara, kalau saudara mau pelayanan yang sehat, jangan seperti ini. Ya, dalam setiap hidup saudara. Karena pelayanan yang sejati itu lahir dari rasa syukur. Karena telah diterima dan dibenarkan secara cuma-cuma di dalam Yesus Kristus. Kita melayani dari kelimpahan anugerah. Bukan untuk mendapatkan anugerah. Justru kita melayani karena saudara dilimpahi oleh anugerah oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan melayani dari rasa bersalah. Jangan melayani dari keinginan membuktikan diri, ya, di dalam setiap hidup saudara. Karena itu akan melahirkan kelelahan spiritual dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, kita melayani bukan ingin membuktikan diri kepada siapa-siapa. Kita melayani Bapak Ibu Saudari justru dari kelimpahan anugerah, bukan untuk mendapatkan anugerah. Saudaraku, inilah yang bisa saudara kerjakan ketika saudara belajar poin yang pertama yang saya sampaikan, apa itu iman yang menyelamatkan. Yang kedua, saudara, kita diingatkan ada dinamika iman. Bagaimana iman itu bekerja. Kalau tadi yang pertama kita belajar apa itu iman yang menyelamatkan. Kalau kedua kita belajar saat ini dinamika iman. Bagaimana iman itu bekerja dalam setiap kehidupan ini. Saudara, iman yang sejati tidak pernah statis. Iman yang sejati tidak pernah pasif. Tetapi iman itu hidup. Kitab Yakobus Bapak Ibu Saudari dengan tegas berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 26. Paulus dan Yakobus tidak bertentangan. Mereka justru saling melengkapi. Yakobus membicarakan bukti iman itu seperti ini, ada perbuatannya. Sedangkan Paulus membicarakan sumber keselamatan. Ya Bapak Ibu Saudari, bahwa sumber keselamatan hanya di dalam Yesus, bukan karena perbuatan baik. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Galatia 5 ayat yang ke-6, kita buka sama-sama. Galatia pasal 5 ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Galatia 5 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan, sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus, ya, sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Saudara yang dikasih oleh Tuhan,
Ya, kata bekerja di sana berasal dari kata Yunani energeo. Energeo, yang darinya kita mendapatkan kata energi. Ya. Nah, iman yang sejati itu adalah iman yang berenergi. Iman yang aktif, iman yang dinamis di dalam setiap kehidupan saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, iman ini iman yang tidak bekerja. Ya, adalah iman dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Kalau saudara memiliki iman yang penuh dengan energi, saudara, kalau saudara dan saya memiliki iman yang justru sebaliknya, maka Bapak Ibu Saudari, iman kita menjadi tidak bekerja. Dan iman itu adalah mati. Karena iman yang hanya disimpan di kepala tidak pernah mempengaruhi ya tangan dan kaki. Kalau hanya disimpan di kepala saja. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, iman itu patut dipertanyakan kalau hanya disimpan di kepala. Itu seperti mobil yang memiliki mesin canggih tetapi tidak pernah bisa dihidupkan. Buat apa Pak Bu? Saudara punya mobil yang canggih tapi tidak pernah bisa dihidupkan. Gak punya tenaga, gak punya energi untuk bergerak dalam setiap kehidupan saudara. Saudara jangan memiliki iman yang tidak bekerja. Karena iman ini pasti mati. Karena kalau saudara belajar, iman yang sejati adalah iman yang selalu berenergi, yang aktif, yang dinamis, iman yang bekerja melalui kasih. Saudara, iman ini adalah iman yang bekerja melalui kasih. Dan itu adalah bukti dari setiap kehidupan. Iman yang telah menerima kasih karunia Allah secara cuma-cuma. Ya, di dalam Roma 3 ayat 24. Akan secara alami merespon dengan mengalirkan kasih karunia itu kepada orang-orang lain di dalam setiap kehidupan mereka. Maka kasih akan menjadi bahasa operasional kita semua. Sandi kita semua adalah kasih. Kalau saudara sebagai anak-anak Allah dalam setiap kehidupan saudara, maka bahasa operasional kita adalah kasih. Katakan amin. Katakan kasih. Ya, Bapak Ibu Saudara. Itulah yang menjadi bahasa operasional kita dari iman yang kita percaya dalam Yesus. Kalau saudara dan saya beriman kepada Yesus tetapi tidak memiliki kasih, buat apa itu? Saudara, maka kasih akan menjadi bahasa operasional kita sehari-hari melalui tindakan, perbuatan, perkataan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadikanlah kasih menjadi alat bukti atau bukti yang terlihat dalam setiap kehidupan saudara bahwa iman itu sungguh-sungguh hidup di dalam hatimu dan hatiku. Saudara, pada poin yang kedua ini kita belajar ya bagaimana iman itu bekerja. Iman yang menyelamatkan bukanlah akhir, tetapi itu awal. Iman itu memiliki dinamika internal di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan akhirnya saudara bisa mengekspresikan melalui setiap tindakan-tindakan kasih sebagai pengikut-pengikut Kristus. Jadi kita diselamatkan oleh iman, ya, tapi itu bukan akhir. Ya, itu awal. Karena iman itu memiliki dinamika internal untuk menyatakan diri. Sehingga saudara dapat mengekspresikan dalam setiap hidup saudara melalui setiap tindakan-tindakan kasih yang saudara hadirkan setiap hari kepada sesama saudara. Yang mengerti katakan amin. Ya, saudara, inilah yang kedua. Bagaimana iman itu bekerja dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, iman yang sejati yang dianugerahkan oleh Allah dan digerakkan oleh Roh Kudus tidak mungkin tidak menghasilkan buah. Karena iman itu bersifat generatif. Ya, iman itu bersifat menghasilkan. Maka Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, di dalam setiap kehidupan saudara, kalau iman itu tidak menghasilkan buah, maka Bapak Ibu Saudari, iman itu mati. Karena iman yang hidup akan selalu mencari jalan untuk mengekspresikan diri dalam setiap tindakan-tindakan kasih. Amin, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Dan kita belajar dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Mari saudara, kita dapat dan harus dapat memeriksa diri. Apakah iman saya statis? Apakah iman saya dinamis? Apakah iman saya hanya soal pengetahuan doktrin atau perasaan religius? Ataukah ia secara aktif mengubah cara saya berpikir, cara saya berbicara, cara saya bertindak yang tadinya emosian? Saudara, karena saudara beriman kepada Yesus Kristus, lalu kemudian saudara beriman lewat setiap tindakan-tindakan kasih itu, maka emosi itu makin lama makin menipis dalam setiap kehidupan jiwa, ya, dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan akhirnya adalah saudara lebih banyak bersabar. Ya, itu salah satu
Saudari, poin perubahan dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, saudari ini dikasih oleh Tuhan. Jadi ayo, ekspresikanlah imanmu dalam setiap tindakan-tindakan kasih. Mungkin dulu kita kalau berbicara, Bapak Ibu Saudari, selalu kita negative thinking terhadap orang. Terlalu kita punya berbicara atau bertindak terlalu menghakimi setiap orang-orang di sekitar kita. Kita kasar dengan keluarga kita. Kita kasar dengan anak-anak kita. Kita kasar dengan apa yang kita kerjakan. Karena ada pencapaian-pencapaian yang tidak terlaksana dalam hidup kita semua. Makanya kita seringkali melakukan setiap tindakan-tindakan itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari iman tanpa ekspresi kasih, saudara patut dipertanyakan keasliannya dalam setiap kehidupan saudara. Maka Bapak Ibu Saudari, ayo kita selalu periksa diri kita semua dalam kehidupan kita semua. Yang kedua, saudara bisa mengaplikasikan dalam setiap kehidupan saudara. Saudara bergantung kepada Roh Kudus. Bekerja itu bersifat pasif, ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini mengajak kita untuk tidak bersandar kepada kekuatan kita sendiri. Ketika saudara dan saya bekerja di dalam Roh Kudus tentunya, ya, di dalam setiap kehidupan saudara dan saya, ketika saudara tadi melihat kata energeo, ya, dalam setiap kehidupan saudara dan saya, saudara tahu bahwa saudara dan saya diajak bukan bersandar kepada kekuatan sendiri, tetapi bersandar, bergantung kepada kekuatan daripada Roh Kudus. Saudara dapat dimampukan untuk berbuat baik, ya, dan saudara membiarkan Roh Kudus yang menggerakkan saudara, bukan karena kekuatan saudara sendiri. Maka kita berdoa, Roh Kudus, gerakanlah imanku untuk menyatakan kasih Yesus. Roh Kudus, gerakanlah imanku untuk menyatakan kasih Yesus. Inilah doa yang selaras dengan prinsip ini. Saudara, maka Roh Kudus akan menggerakkan iman saudara untuk menyatakan kasih Yesus di tengah-tengah dunia ini. Amin ya, Bapak Ibu Saudari. Inilah yang kedua, saudara diingatkan. Saudara, dinamika iman. Bagaimana iman itu bekerja. Ya, Bapak Ibu Saudari. Yang ketiga, saudara diingatkan. Ada wujud kasih. Seperti apa bekerja melalui kasih itu? Saudara, lalu seperti apa prakteknya dalam kehidupan kita semua? Bagaimana iman kita bekerja melalui kasih di dalam kehidupan sehari-hari? Saudara, belajarlah memiliki kasih yang melayani, servanthood, ya, di dalam setiap hidup saudara. Yesus adalah contoh tertinggi imannya, ya, kepada setiap orang itu banyak kali diwujudkan di dalam kasihnya yang melayani, bahkan sampai mencuci kaki murid-muridnya dan sampai dia mati di kayu salib. Saudara, itulah contoh tertinggi dalam setiap kehidupan imanmu dan imanku, yaitu ketika saudara dapat melayani, ya, saudara dapat memiliki kasih yang melayani terhadap orang-orang di sekitarmu. Saudara, belajarlah dari Yesus Kristus di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bahkan dia sampai mencuci kaki murid-muridnya dan dia mati di kayu salib untuk menebus saudara dan saya. Itulah iman yang tertinggi. Itulah Bapak Ibu Saudari, kasih yang melayani di dalam setiap kehidupan saudara. Karena iman kita bekerja, ya Bapak Ibu Saudari, dengan rendah hati, ya saudari, dengan mengangkat handuk dan baskom untuk melayani sesama. Mungkin saudara level saudara sudah di level 7 contoh, ya. Kalau dalam setiap kehidupan iman itu dari level 1 sampai 10, mungkin kita ada di level 7 atau level 8. Tapi kita tidak malu untuk mengangkat mereka yang masih ada di level 1. Untuk terus bertumbuh, mengayomi, mendidik mereka, ya Bapak Ibu Saudari, mengarahkan dengan kasih, dengan kesabaran, ya Bapak Ibu Saudari, untuk melayani sesama. Sehingga mereka yang tadinya imannya baru 1, terus bertumbuh menjadi 2, 3, dan lain sebagainya. Terus sampai mengalami kesempurnaan di dalam Kristus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah kasih yang melayani. Ya, bagaimana saudara dapat diingatkan? Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, wujud kasih seperti apa bekerja melalui kasih itu. Ya saudari, jadi kasih yang melayani itu yang pertama. Yang kedua, ada kasih yang mengampuni dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Inilah prakteknya yang bisa kita praktekkan dalam hidup saudara sehari-hari. Saudara dapat memiliki kasih yang dapat mengampuni. Iman yang memahami betapa besarnya pengampunan yang telah diterima dari Kristus di dalam hidup saudara, itu akan memberikan kuasa untuk saudara dapat juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada saudara. Jangan menyimpan akar pahit dalam setiap hidupmu.
Saudara, jangan menyimpan luka di dalam setiap kehidupanmu. Cepat-cepatlah ampuni mereka yang melukai saudara. Ya, jangan memberikan tempat bagi luka itu untuk semakin mengakar dalam setiap hidup saudara. Tapi Pak Pendeta sakit, iya sakit memang untuk mengampuni. Tetapi Bapak Ibu Saudari, kita tidak mau menyimpan virus, bukan? Kita tidak mau menyimpan racun, bukan? Di dalam setiap hatimu dan hatiku. Kalau saudara tidak mau menyimpan itu semua, buang. Dengan apa? Mengampuni. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan. Saudara tidak mau menyimpan sampah, bukan, di dalam setiap hidupmu. Di rumah saja kita nggak mau simpan sampah lama-lama. Ya Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan akar kepahitan yang mengalir. Ya, saudara nina bobokan, saudara beri makan, memang dia begitu, yo, memang dia begitu. Akhirnya kita makin lama makin sakit hati. Ya, kita menyimpan akar kepahitan dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, belajarlah untuk memiliki kasih yang mengampuni. Ya Bapak Ibu Saudari, karena saudara sudah diampuni oleh kasih Kristus yang begitu besar itu. Makanya saudara, kita diberikan kuasa juga untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita semua. Saudara, lepaskanlah kepahitan. Ya, dan ampunilah mereka. Itu adalah kerja keras dari iman yang hidup. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ampunilah. Saudara, kalau saudara dan saya mau memiliki iman yang hidup di dalam setiap hidup saudara, ampunilah setiap hidup mereka semua yang pernah melukai saudara, yang pernah membuat saudara pahit di dalam setiap kehidupan ini. Ampunilah mereka. Saudara, inilah yang kedua, bagaimana saudara mempraktekkan bekerja melalui kasih. Pertama, kasih yang melayani. Yang kedua, kasih yang mengampuni. Yang ketiga, kasih yang peduli, kasih yang memberi. Saudara, iman yang percaya bahwa Allah adalah pemelihara. Saudara, ketika saudara memiliki kasih yang peduli, kasih yang memberi ini, saudara yakin. Ketika saudara memiliki iman yang percaya bahwa Allah adalah pemelihara, Dialah yang akan menggerakkan kita untuk berbagi dengan yang membutuhkan. Saudara, ini dikasih oleh Tuhan, kita berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Ini bukan sekedar memberi karena merasa wajib, tetapi karena iman yang percaya bahwa dengan memberkati orang lain justru kita diberkati. Pak Pendeta, gimana mungkin saya punya 5, terus kemudian saya berbagi 3 kepada orang lain? Matematikanya kan 2, Pak Pendeta. Iya, secara rumus matematika demikian. Tapi rumus kerajaan Allah di dalam setiap kehidupan saudara, saudara punya 5, saudara berbagi 3, saudara nanti dapat hasilnya bisa 7. Ya Bapak Ibu Saudari, bisa saja nanti 10, bisa saja 15, bisa saja 20, bisa saja 100. Itulah matematika kerajaan surga di dalam setiap hidup saudara. Seringkali di luar nalar Bapak Ibu Saudari, seringkali di luar logika. Loh, bagaimana 5 roti 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang? Itu di luar nalar. Tetapi Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, ya, kita percaya dengan 5 roti 2 ikan Tuhan mengajar kita semua, supaya saudara dan saya, ya, kita memberi bukan karena merasa wajib, tetapi karena iman yang percaya bahwa dengan memberkati orang lain justru kita diberkati. Justru kita juga akan mendapatkan kelimpahan. Ya, 5 roti 2 ikan itu melambangkan Bapak Ibu Saudari, ya, dari hal yang sederhana, dari hal yang kecil, ya, bisa menjadi berkat buat orang banyak. Dan masih sisa lagi 12 bakul. Ya, seringkali kita takut, ya, dalam setiap kehidupan kita semua menabur, ya, untuk berbagi, memberi kepada orang-orang di sekitar kita semua. Ya, kita mau beriman kepada Yesus, tapi aku gak mau berbagi dalam hal itu. Aku gak mau berbagi, aku cukup beriman saja. Saudara, seringkali kita beriman model demikian. Aku mau beriman kepada Tuhan, tapi aku gak mau memberi untuk pekerjaan Tuhan, untuk gereja, aku gak mau. Saudara, justru kalau kita demikian, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak memiliki iman yang bekerja melalui kasih itu. Justru kita diingatkan kasih yang peduli dan memberi di dalam setiap kehidupan saudara. Karena saudara percaya bahwa Allah lah sumber pemelihara yang menggerakkan hati saudara untuk berbagi dengan yang membutuhkan. Amin Bapak Ibu Saudari. Ini baik saudara menolong orang tua, memberkati orang-orang yang membutuhkan, mendukung setiap pelayanan gereja, pekerjaan Tuhan, penginjilan seperti channel Pastor Deso.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, justru kita diberkati ketika kita memberkati orang-orang lain. Saudara menyekolahkan anak dalam setiap hidup saudara karena mereka tidak sanggup, tidak mampu. Mari Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Maka pada poin yang ketiga saudara diingatkan, bekerja melalui kasih. Berarti saudara membiarkan kasih Allah yang telah kita terima oleh iman itu mengalir melalui setiap tindakan-tindakan nyata. Tindakan-tindakan konkret dan seringkali tidak nyaman dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Tetapi Tuhan mengajar saudara dari ketidaknyamanan itu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan melatih saudara sehingga hidup saudara ya menjadi pelangi yang indah di hadapan atau ya di langit hidup sesama saudara. Ya Bapak Ibu Saudara, pelangi itu kan indah. Kalau dilihat oleh banyak orang menjadi indah. Maka Bapak Ibu Saudara, biarlah hidupmu menjadi pelangi yang indah di banyak orang yang melihat setiap kehidupan saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini yang ketiga. Ya, di dalam setiap kehidupan saudara dan saya, saudara diingatkan supaya saudara ayo miliki kasih yang konkret walaupun itu tidak nyaman. Karena iman bekerja melalui kasih, berarti saudara di keluarga saudara memilih untuk mendengar pasangan yang mungkin sedang stres. Meskipun saudara lelah, ya bukan menyendiri. Saudara dapat mendengarkan pasangan-pasangan saudara. Ketika mereka mau curhat, mereka mau ngobrol dalam setiap hidup mereka. Mungkin mereka juga lelah. Saudara dengarkan. Ya Bapak Ibu Saudari, jangan sibuk sendiri. Kalau saudara sebagai suami, bantulah pekerjaan rumah tanpa disuruh. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kan yang mendukung pekerjaan rumah bukan suami tetapi istri lebih banyak. Apalagi kalau istri di rumah. Tetapi sekali-sekali suami bolehlah ya membantu pekerjaan rumah, membersihkan rumah, menyikat semua Bapak Ibu Saudari, ya menyapu, mengepel, apalah yang bisa dikerjakan di rumah. Supaya istrimu juga Bapak Ibu Saudari mendapatkan apa? Oh, suamiku juga mengasihi keluarga ini. Ya, dengan setiap tindakan-tindakan kasih yang saudara lakukan. Kalau saudara di keluarga, kalau di gereja saudara yang dikasihi oleh Tuhan, teleponlah seorang anggota jemaat. Kalau saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya hidup di dalam bergereja, telepon mereka yang sudah lama tidak hadir. Bukan malah menggosipkan mereka. Ya telepon, halo gimana Pak, halo gimana Ibu, gimana kabar? Sudah nggak kelihatannya udah berapa minggu, ada kesibukannya, ada yang bisa didoakan nggak? Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayo jangan digosipin kalau ada anggota lama yang tidak hadir. Ya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kalau mereka salah, ya saudara bisa tegur dalam kelembutan ya, dalam kasih. Ya, bukan karena ingin saudara merasa benar, tetapi karena ingin memulihkan setiap kehidupan mereka, supaya mereka tidak terhilang dalam perjalanan iman mereka. Kalau saudara di masyarakat, belalah mereka yang tidak memiliki suara, ya, yang tidak terlibat Bapak Ibu Saudara atau tidak mendapatkan keadilan dalam setiap hidup mereka. Saudara, belalah perkara-perkara orang-orang yang sulit. Orang-orang yang sulit untuk mendapatkan akses keadilan. Belalah. Saudara, Tuhan akan memampukan saudara. Saudara dapat terlibat dalam pelayanan sosial. Bukan sebagai proyek. Ingat ya, pelayanan-pelayanan sosial bukan proyek. Kan banyak tuh sekarang kita dengar. Ya kalau kita membaca berita-berita ya saudari yang ada di negeri ini, kadang kita sampai pusing kepala Bapak Ibu Saudari. Ya, ada orang ya diberikan proyek oleh pemerintah untuk apa saudari, memberi makan, mungkin memberi ini, memberi itu dan lain sebagainya. Malah dikorup, ya, malah dikorupsi. Padahal untuk menolong masyarakat, ya memberikan, ya mungkin ada bantuan langsung yang diberikan oleh pemerintah saat itu untuk supaya sampai kepada setiap orang-orang yang tidak mampu dalam hidup mereka. Dikorupsi. Saudara, kadang di luar pemikirannya dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, kita melakukan setiap pelayanan sosial ya di dalam setiap kehidupan kita semua bukan sebagai proyek, bukan mencari proyek pribadi, tetapi sebagai ekspresi iman yang tulus. Melihat orang-orang yang tidak sanggup makan, melihat orang-orang yang tidak memiliki rumah, melihat orang-orang yang sulit untuk sekolah. Saudara, ayo kita melayani dalam pelayanan-pelayanan sosial. Bukan untuk mengkorup uang Bapak Ibu Saudari, tapi itu sebagai ekspresi iman yang tulus. Saudara, jujurlah kalau saudara dan saya dipercayakan
untuk menggalang proyek ini dipercayakan, ya, apalagi dipercayakan oleh negara. Saudara ini dikasih oleh Tuhan, ayo tuluslah. Ya saudara ini dikasih oleh Tuhan, kamu kan sudah gaji besar, ya mungkin udah belasan juta, udah puluhan juta, udah ratusan juta. Ya saudari, emang kadang ya orang itu udah digaji 100 gak pengen, gak cukup, maunya 1M. Udah nanti digaji 1M maunya 100M. Nanti udah dikasih 100M gimana bisa dapetin 1T. Gitu-gitu saja hidup orang manusia. Saudari yang dikasih oleh Tuhan, gak belajar dari setiap pendahulu-pendahulunya. Ya Bapak Ibu Saudari, ayo kita belajar. Mau sampai kapan kita demikian di dalam setiap kehidupan kita semua? Ya, sehingga nanti Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, kalau terlalu banyak peristiwa-peristiwa korup Bapak Ibu Saudari, maka Bapak Ibu Saudari jangan salahkan nanti kalau nanti saudari pecah lagi segala peristiwa-peristiwa ya dalam setiap masa lalu yang terjadi lagi di masa kini. Ya, karena keadilan rakyat, suara rakyat itu Bapak Ibu Saudari, itu kan kadang juga suara Tuhan yang mewakili. Maka Bapak Ibu Saudari, ayo ya belalah setiap mereka yang sulit, belalah dengan tulus, bukan untuk mencari proyek. Ya saudara, inilah kasih yang konkret. Walaupun tidak nyaman, walaupun saudara mungkin tidak dibayar oleh karena itu, tetapi saudara ada kasih yang tulus yang saudara lakukan. Inilah iman yang bekerja melalui kasih. Dan milikilah motivasi yang benar. Baik dalam setiap tindakan baik, harus diperiksa motivasinya. Apakah saya melakukan ini untuk dipuji orang? Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Atau karena iman saya kepada Kristus yang mendorong saya untuk mengasihi. Atau saudara maaf, justru saudara datang ke kota-kota, datang ke setiap perusahaan-perusahaan, mengatasnamakan jabatan saudara. Tetapi di belakang saudara minta jatah. Ya, minta mobil mewah, minta motor mewah. Kalau enggak nanti aku akan ini nih, blow up ke media dan lain sebagainya. Saudara, buat apa sih seperti itu? Ya Bapak Ibu Saudari, apalagi kalau namanya orang Kristen, ya saudari yang dikasih oleh Tuhan lalu kemudian ditangkap lagi, aduh pusing Pak Bu. Ya lihat orang-orang demikian, periksa makanya motivasi kita semua. Apakah saudara melakukan ini dengan tulus atau untuk dipuji orang? Atau untuk memperkaya saudara? Justru saudara, kalau kita beriman kepada Yesus, justru mendorong kita untuk mengasihi seperti Dia mengasihi. Tindakan kasih kita yang sejati itu lahir dari motivasi yang tulus. Semua yang kukerjakan dalam hidupku untuk memuliakan Allah. Tidak ada satu peser pun yang aku ambil untuk kocekku sendiri. Ya Bapak Ibu Saudari, karena aku rindu untuk memuliakan Allah dan memberkati sesama. Bukan untuk membangun citra diri. Ya saudara, kemarin ngomongnya pokoknya gak boleh korupsi, besok ketangkep karena korupsi. Pokoknya gak boleh narkoba, besok ketangkep karena pengedar narkoba. Aduh Pak, pusing ya Bapak Ibu Saudari ya. Lihat orang ya bisa bercuap-cuap ngomong dalam setiap hidup mereka, tetapi gak seperti apa yang mereka lakukan. Itulah dunia legalisme. Ya Bapak Ibu Saudari, legalisme modern. Saudara gak usah bingung sebenarnya, tapi kadang kita sedih melihat orang-orang demikian. Ya dalam setiap hidup mereka yang hanya membangun citra diri, sehingga banyak yang memilih mereka nanti kembali. Banyak juga yang menaruh mereka kepada posisi-posisi tertentu strategis dalam jabatan-jabatan. Makanya mereka membangun citra diri. Saudara, buanglah itu semua. Milikilah motivasi yang tulus. Yang setuju katakan amin. Ya, haleluya. Jadi saya mau akhiri dalam setiap kehidupan kita semua. Pada kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Galatia 5 ayat 6. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ayat ini menghancurkan legalisme. Sunat tidak ada artinya. Dan sekaligus menghancurkan kehidupan daging yang egois. Karena iman yang sejati pasti akan aktif. Mengalir dalam kasih. Ini adalah kesinambungan Bapak Ibu Saudari. Dan juga keseimbangan. Ya, dalam setiap kehidupan kita semua yang sudah diselamatkan oleh karena Injil. Kita diselamatkan oleh iman. Ya, sola fide. Tetapi iman yang menyelamatkan tidak pernah sendirian. Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Iman itu perlu berakar. Iman itu perlu menghasilkan kasih. Karena kasih itu adalah buah daripada setiap kehidupan iman. Dan kita
yang tidak memakan buah untuk membuat akarnya tumbuh, tetapi keberadaan buah itu membuktikan justru bahwa akarnya hidup dan sehat. Orang-orang yang menghasilkan buah, pada poin intinya Bapak Ibu Saudara, mereka memiliki akar hidup yang baik, akar hidup yang sehat, yang mereka terus Bapak Ibu Saudara bersekutu oleh pada pokok anggur itu di dalam Yesus Kristus. Makanya saudara bisa menghasilkan buah-buah itu, dan kehidupan saudara sehat ketika saudara bisa menghasilkan buah-buah itu. Saudara, hidupilah kehidupan kebebasan Kristen yang sejati. Kebebasan daripada need to perform, butuh performa dalam setiap kehidupan saudara untuk diterima Allah. Bukan itu. Saudara dan saya, kebebasan kita untuk mengasihi orang lain bukan karena perform, tapi benar-benar karena tulus. Amin. Didorong oleh kuasa Roh Kudus. Karena kita telah sepenuhnya diterima dan dikasihi di dalam Kristus, dan oleh anugerah melalui iman. Jadi Bapak Ibu Saudari, mari kita semua iman, yang memiliki iman yang bekerja melalui setiap tindakan-tindakan kasih dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, kaki dan tangan Yesus yang tertancap di kayu salib, itu adalah bukti final dan absolut bahwa iman Allah kepada rencana Bapaknya bekerja melalui kasihnya yang tak terbatas bagi dunia ini. Yesus tidak hanya percaya pada rencana keselamatan Bapa, dia menjalankannya sampai titik darah penghabisan. Salib adalah monumen agung kita semua. Dari iman yang bekerja melalui kasih. Dan sekarang Bapak Ibu Saudari, dia memandang kepada saudara dan saya, dan dia bertanya, seberapa sempurna kamu? Ya Bapak Ibu Saudari, dia tidak bertanya, maksud saya, seberapa sempurna kamu. Dia bertanya, percayakah kamu kepadaku? Percayakah kamu bahwa kasihku di salib sudah cukup untukmu? Jika jawaban saudara iya, maka itu adalah iman. Dan iman itu tidak boleh berhenti di sini. Iman itu harus berjalan keluar dari pintu gereja. Saudara, iman itu harus bekerja dalam setiap kehidupan saudara sehari-hari. Di kantormu, di pekerjaanmu, di bisnismu, di keluargamu, ketika engkau merawat anak-anakmu. Saudara, iman itu harus bekerja. Ia harus mencucikan kaki sesama yang berdosa. Ia harus menjenguk yang sakit. Ia harus berdoa bagi setiap mereka yang mengalami kelemahan. Dan ia harus membela yang tertindas. Ia harus mengampuni yang menyakiti saudara. Ia harus memberi kepada setiap yang membutuhkan di dalam setiap kehidupan ini. Iman tanpa kasih, Bapak Ibu Saudara, itu adalah hipokrit. Ya, tetapi kasih tanpa iman pun juga sama, tidak ada artinya. Saudara, biarlah iman kita semua bekerja melalui kasih, yang adalah kuasa Allah yang sanggup mengubah dunia kita semua. Mari pada kesempatan saat ini kita berikan bukan hanya tepuk tangan buat Tuhan, kita bukan hanya berikan amin amin buat Tuhan, tapi benar-benar kita memberikan hidup kita, dan biarkan iman kita keluar dari zona nyaman kita semua, dan mulailah bekerja di ladang-ladang kasih yang telah Tuhan sediakan bagi setiap pribadi lepas pribadi. Setiap nama kita semua yang hadir pada pagi hari ini, bekerjalah di ladang-ladang kasih itu, karena pada akhirnya dunia tidak akan mengenal kita dari doktrin, tetapi dunia akan mengenal kita dan Tuhan kita dari kasih. Ingat baik-baik, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus pada hari ini, Engkau telah membuka mata rohani kami. Engkau telah mengingatkan kami bahwa anugerah-Mu adalah cuma-cuma. Bahwa kami diselamatkan bukan karena jasa baik kami, tetapi karena iman yang Engkau karuniakan kepada kami untuk percaya pada karya Putra-Mu Yesus Kristus di atas kayu salib. Ya Roh Kudus, kami undang Engkau untuk mengambil. Kami undang Engkau untuk terus menyertai setiap hidup kami semua. Dan biarlah kebenaran ini tertanam di dalam setiap hati kami, kedalaman jiwa kami semua. Dan jadikanlah kami semua, Tuhan Yesus, setiap firman-Mu ini Tuhan menjadi DNA rohani kami semua. Kami lelah dengan agama yang hanya berupa ritual dan membebani setiap kehidupan jiwa, sehingga orang bukan makin banyak datang kepada Tuhan melalui gereja, tetapi makin apatis oleh setiap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh gereja, yang hanya sekedar ritual semata di dalam setiap hidup mereka. Kami rindu memiliki iman yang hidup. Kami rindu memiliki iman yang dinamis, yang berkuasa, yang dimana Tuhan hadir setiap hari, bukan hanya di gereja, tapi dalam setiap kehidupan kami, yang adalah gereja yang berjalan ini. Terima kasih Bapa.
rahmatilah bait-Mu ini Tuhan. Rahmatilah setiap kami semua. Di dalam nama Yesus Tuhan, oleh urapan-Mu, gerakkanlah setiap hati kami. Gerakkanlah iman kami untuk bekerja melalui kasih. Ketika kami melihat orang yang terluka, jadikanlah kami tangan-Mu yang membalut mereka. Ketika kami melihat orang yang sendirian, jadikanlah kami pelukan-Mu yang menghangatkan mereka semua. Dan ketika kami melihat ketidakadilan, jadikanlah kami suara-Mu yang membela setiap hidup mereka. Ketika kami dihadapkan pada pengampunan, jadikanlah kami pancaran kasih yang selalu mau mengampuni sesama kami semua. Bapa, inilah doa hamba-Mu bagi setiap kami semua. Anak-anak-Mu di channel Pastor Ndeso, rahmati setiap hidup mereka, rahmati setiap jiwa mereka. Dan kami bersyukur pada kesempatan pagi hari ini, diberkatilah setiap pribadi, diberkatilah setiap jiwa-Mu, diberkatilah setiap rumah tangga-Mu, diberkatilah suami, istri, dan anak-anak-Mu, diberkatilah orang tua-Mu, mertua-Mu, sanak saudara-Mu, diberkatilah oleh karena Tuhan. Dan biarlah setiap apa yang Kau kerjakan, baik setiap pekerjaan, usaha, Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan nama-Nya. Dan biarlah kita semua boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, bagaimana kita menghidupi iman yang bekerja melalui kasih itu dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan diberkatilah Engkau sepanjang hari ini dengan berkat-berkat jasmani, terlebih berkat-berkat rohani yang terus sebagai mutiara yang kita genggam dalam setiap kehidupan kita semua. Itulah mutiara spiritual kita semua, berkat-berkat rohani yang Tuhan Yesus hadirkan setiap hari dalam setiap hidup saudara, secara khusus melalui channel Pastor Ndeso. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. God bless you. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, berapa banyak yang terberkati, saudara bisa tulis dalam kolom komentar. Saudara terima kasih tap-tap